nanti jadi potong gaji. Good, selamat pagi teman-teman semuanya. Balik lagi di sesi bedah buku bareng sama kita dari Coach Shop. We got you bro. Oke, mari kita hari ini spesial karena kita udah beranjak ke dari buku Psychology of Money, beranjak ke satu buku lagi yaitu Master Your Time, Master Your Life dari Brian Tracy. Dan ya, udah terkenal banget juga Brian Tracy untuk menulis buku, ada banyak bukunya juga. Kalau nggak salah ada 8, dan salah satunya adalah Eat Your Frog atau apa itu menarik juga. Jadi memang benar-benar ditulis dengan bagus dan mudah-mudahan penyampaian di bedah buku kita kali ini bisa dinikmati oleh teman-teman semuanya dan dipahami. Utamanya sih bagi kita sendiri. Oke, untuk di sesi pertama ini kita akan coba buat bahas buku ini dari pendahulunya dulu. Kita mungkin nanti akan tipis di bab 1, tapi kita akan coba dalami dulu di pendahuluan karena biasanya kalau di dalam buku itu di pendahuluan dan di kata-kata terakhir atau di buku cover buku paling belakang itu bisa kita baca ke arah mana buku ini akan dijabarkan. Jadi kita coba bareng-bareng samakan persepsi terkait pendahuluan ini. Mungkin dari rekan-rekan saya yang ada di sini ada yang mau coba jelasin dulu di pendahuluan ini kita disisipi oleh materi apa sih oleh Brian Tracy? Kalau yang saya baca dari sini itu ada subbab yang menarik di pendahuluan. Itu judulnya berhenti dan berpikir. Jadi itu benar-benar kayak buat saya ngerasa oh berarti memang saya itu keputusan-keputusan yang menjadi kesalahan di diri saya itu memang berasal dari tergesa-gesa karena terlalu cepat mengambil keputusan dan terlalu tak merespon. Terus di babnya juga dijelaskan kalau kenapa di zaman sekarang itu orang-orang lebih cepat merespon daripada orang itu lebih cepat menanggapi sesuatu tanpa berpikir dulu, karena yaitu kita dapat informasi dan terlalu banyak, dapat informasi terlalu mudah, itu jadi membuat kita tuh serba cepat dan itu sering banget membuat kita salah kan. Itu yang saya ambil juga yang berhenti berpikir. Ya berpikir, oke, jadi pikir dulu sebelum melakukan sesuatu. Karena kalau bablasan, jadi kita putar balik 1,5 kali pekerjaan kita akan jauh lebih banyak ya, karena namanya putar balik kalau teman-teman naik motor putar balik kan nggak enak ya, rasanya lebih capek juga. Jadi lebih baik memang berhenti dan berpikir dulu sebelum melakukan sesuatu. Dan yang tadi disampaikan bahwa merespon itu memang hati-hati sih. Respon kita adalah bukti dari pikiran kita, itu tidak bisa dibohongi karena ya kalau respon seperti ini berarti bukti pemikiran kamu itu pasti seperti itu. Jadi ya pesan buat kita semuanya juga, saya juga masih sangat-sangat sering buat lebih cepat merespon daripada berpikir, tapi tetap saya usahakan buat berpikir dulu sih. Kalau apa dari sebab dari pendahuluannya yang the quality of your life. Jadi di sini itu kualitas hidup Anda terutama ditentukan oleh kualitas manajemen waktu Anda. Jadi jika Anda tidak mengendalikan waktu Anda dengan baik, sulit bagi Anda untuk mengendalikan hal-hal yang lainnya, gitu sih intinya. Ada contoh nggak? Kalau dari yang tidak bisa mengendalikan waktu, nanti kita bakalan kayak ini. Misal nih, kalau kita tidak bisa, contoh dari Okta kalau misalnya bangun pagi, nanti kalau misalnya Okta tidak bisa mengendalikan waktu Okta bangun pagi on time, nanti Okta bakalan telat nih ke kerjanya. Nah, contoh kecilnya seperti itu. Jadi kalau tidak on time, nanti jadi potong gaji. Tapi memang itu secara mikronya kayak gitu. Tapi nanti skala besarnya kan ketika kamu bangun siang sampai kantor jadi kurang produktif. Iya betul. Jadi malah lebih lemes daripada kamu bangun. Iya, ada lagi kalau misalnya kita
ini apa namanya tidak memanage waktu dengan baik, kayak kita begadang malah kita nonton drama sampai malam padahal besoknya kita kerja. Nah itu sih yang mengganggu produktivitas banget sebenarnya. Ya produktif nonton drakor. Ya maksudnya kerjanya gitu loh Pak. Ya kan kita harus kayak tadi kayak yang Mas Eva sampaikan, kayak harus memilih berpikir terus memilih yang baik. Kayak kita harus memilih yang baik di antara milih drakor atau besoknya kita kerja gitu loh. Jadi sampai tidur kita istirahat dulu untuk persiapan kerja yang benar sih. Oke, cukup signifikan yang disampaikan oleh Mbak Okta. Kalau Mbak Amel? Kalau yang Amel apa ya dapatkan dari penjelasan di buku ini, apa ya, kan keputusan sama waktu ya Pak, itu juga sama halnya kalau kita nggak bisa mengatur waktu itu kan apa ya berdampak negatif untuk kedepannya. Nah sama halnya kalau kita nggak bisa apa memanage uang, itu kan juga berpengaruh ya Pak ya. Nah terus yang bisa Amel ambil itu dari buku ini, pentingnya kita mengatur waktu, karena kalau kita bisa mengatur waktu tuh semua apa ya keseharian yang kita lakukan itu tertata gitu Pak. Jadi lebih tahu arahnya mau kemana gitu. Good. Kalau kita nggak ada apa namanya ya manajemen waktu kan ya beradil gitu ya Pak ya. Mungkin contoh Mbak Amel manajemen waktu yang sudah dilakukan itu apa? Mungkin ini sih Pak, hal-hal kecilnya dulu mungkin tidur. Dulu tidur itu jam 1 baru tidur Pak. Sekarang ya udah nerapin mulai pelan-pelan jam 11 itu udah harus tidur. Walaupun mungkin ada pekerjaan yang belum selesai, tapi sebisa mungkin coba belajar lagi dulu Pak, biar pas jam 11 itu udah selesai. Jadi lebih banyak belajar lagi sih Pak, saya mengatur waktu itu tadi. Simpel tapi itu sangat susah dilaksanakan. Karena ya saya sendiri pun juga merasakan bahwa tidur saya sangat kacau, masih belum bisa tertata. Dan dulu saya juga pernah kayak gitu, maksudnya tertata sebelum jam 12 saya harus tidur. Kalau dulu sebelum subuh saya nggak tidur. Nah sekarang sebelum jam 12 saya harus tidur, tapi memang sangat susah. Jadi itu memang penting banget. Kalau tadi singgung juga ya, kalau kita nggak bisa nata waktu sama kayak nata uang. Nah ada juga istilah waktu adalah uang. Coincidence. Oke, sebenarnya ya benar juga waktu adalah uang, karena gini, kita kalau melihat dari sisi lain dari apa namanya, kalau istilah zaman sekarang anak-anak itu work-life balance ya. Work-life balance sebenarnya ya kita bisa mengatur diri kita. Diri kita itu kan banyak, kita ada waktu 24 jam, ada waktu juga buat tidur ya. Balance buat kita tidur, buat kita jalan-jalan itu juga harus diterapkan. Jadi enggak melulu cuman kita pengennya apa, seneng-seneng terus ya enggak, ngantuk ya enggak bisa seneng, memang ada tukul ngelawak di depan kita, ada ngantuk ya ngantuk ya. Jadi benar banget, jadi pendahuluan ini benar-benar sangat membukakan kita ya, sama kayak judul bukunya. Jadi master your time, master your life. Jadi kalau kamu bisa apa namanya menguasai waktu kamu, kamu bisa menguasai hidup kamu. Ini juga disebutkan juga, saya bacakan adalah jenis waktu yang berbeda-beda. Apakah Anda mengerti hidup? Maka jangan sia-siakan waktu, karena dari waktulah kehidupan terbentuk. Dari Benjamin Franklin. Jadi ya benar, kita juga kalau baca di Al-Quran juga jangan dijelaskan bahwa ya waktu itu sangat berharga. Kalau memang kamu bisa menguasai waktu, kamu bisa menguasai hidup. Dan kayak tadi contoh juga kayak bangun pagi, harus bekerja kayak gitu, itu benar-benar waktu yang harus dimanfaatkan dengan baik. Kalau ada orang yang bilang bahwa di Remencin YouTube-nya ada juga diinfo bahwa orang sukses biasanya bangun pagi. Nah, kenapa kok bangun pagi? Coba kita dalami apa namanya maksudnya. Kalau menurut teman-teman, kira-kira kenapa kok orang sukses rata-rata pada bangun pagi? Mungkin karena berhasil membalas waktunya di malam harinya juga.
berhasil menembaknya di malam hari. Kadang lembur juga masih tetap bawa. Sama prinsip juga sih. Juga. Kenapa teman-teman? Kenapa kok orang terus biasanya bangun pagi? Jadi kayak mastering waktu sih. Soalnya merasakan kalau- pagi. kalau bangun pagi kan biasanya tuh pikirannya tuh lebih fresh lah. Oke. Ya, terus kan kita juga ada kewajiban beribadah. Oke. Ya, terus mungkin dari situ kita bisa kayak apa ya Pak, belajar dikit-dikit lah sebelum melakukan aktivitas. Kalau menurut saya Good. itu. Tapi kan Pak, dulu saya pernah menerapkan seperti itu karena kadang kan orang malas ya Pak ya. Nah itu kan menjadi PR saya. Itu jadi apa ya, dulunya bangun pagi terus kok mungkin karena waktunya tadi itu amburadul lagi itu Pak, terus malamnya tidurnya kemalaman jadi bangunnya Siap. pepet ya siang. Dapatnya kalau kamu ya. Badannya pegel sih Pak kalau lemes. Lemes. Iya. Sama mungkin apa ya, cara berpikirnya jadi beda Pak. Soalnya kalau misalnya bangun pagi mungkin bisa ada waktu buat baca-baca atau apa gitu. Kalau bangun siang udah mepet langsung mandi. Cuma Baca pas scroll kita bisa. ya baca-baca. Ya, memang manusiawi guys. Saya sendiri juga. Saya bangun pagi, setiap subuh bangun nih. Habis subuh itu ini juga pelajaran buat saya. Pasti kan ngantuk kan nanti setelah beberapa jam. Tapi beberapa jam itu kita tentukan waktunya buat apa itu benar-benar menentukan sih. Kadang ya sama saya pun juga kayak gitu. Bangun subuh, habis bangun, aduh kebetulan rumah sudah rapi. Tadi malam kita bersihin. Ngapain lagi ya? Ya kadang cuma kadang cuma game kan pagi-pagi kok mungkin itu fatal sih sebenarnya. Jadi kalau mau dijelasin kayak penting kenapa orang terus bangun pagi karena dia ya namanya orang terus pasti pinter lah ya, pinter buat manage pagi-pagi otaknya fresh, benar-benar fresh. Jadi digunakan untuk macam-macam, belajar bisa, mereview yang sudah dikerjakan dalam 1 hari kemarin itu juga bisa, 1 bulan kemarin juga bisa, pencapaian per sampai pagi itu juga bisa. Jadi banyak banget yang bisa direview. Kalau memang salah langkah ya kayak tadi Mas Eva sampai bahwa ya kita harus berpikir dulu sejenak. Ya, nek kamu mikirnya malam-malam habis kerja capek, nggak fresh. Pagi pasti beda moodnya. Kok semalam aku mikir gini ya, padahal realitanya aduh malas banget bener kayak gini. Ya, beda kalau pagi. Kalau pagi kita bisa manage, ya benar banget. Apa namanya? Maksudnya bangun pagi adalah supaya tidak buru-buru. Orang kalau ya contoh ke bisnis bangun jam 9, ya namanya operasional sudah jam 9. Terus kapan dia mau mikirnya? Kalau nggak mikir ya otomatis ya nama riwayat bisnisnya pasti amburadul, pekerjaannya terburu-buru terus. Jadi waktu ya mungkin kita setelah sholat subuh ya kadang kan kamu sholat subuh kadang jam 5 kita masuk jam berapa? Manfaatkan waktu itu dengan sangat baik. Iya, bagus banget buku ini sih, mudah-mudahan bisa mencerahkan teman-teman bahwa ya waktu ini benar-benar loh. Sikapnya mager ya sama kok, saya juga mager. Dan itu jangan ngomong bahwa kadang malas ya, itu manusiawi banget. Tinggal kita nolaknya. Kalau orang fitness itu kan nolaknya atau bekerjanya dengan ngangkat beban, narik beban. Nah itu kalau kita narik tubuh kita sendiri buat Tapi kerasanya tuh kalau hari Minggu nggak sih Pak? Kalau misalnya Senin sampai Sabtu kan jadi distract kita kerja gitu loh. Jadinya kan udah jadi habit. Oh aku bangun jam segini, nanti berangkat kerja jam segini. Kita kan manage waktu nggak. Tapi kalau Minggu tuh itu yang susah banget sih Pak. Kayak apalagi kan wah besok nih malas-malasan kayak itu susah banget manage waktu di hari Minggu. Sebenarnya itu sih. Tapi kadang dapat jackpot nggak? Apa Jadi semisal malam minggu nih berbegadang sampai jam 3 jam 2 mungkin ngerjain buat apa proyek gitu kan. Terus nggak nemu solusi kok bisa mentok gitu. Terus tidur lah, bangun jam 6 pagi itu baru bentar padahal. Tapi bangun pagi itu nemu solusi, ada ide baru gitu. Nggak tahu kenapa ya, kadang nemu jackpot kayak gitu dari minggu itu.
Kalau saya tuh mikirnya gini, jangan dibuat bahwa oh minggu kok susah banget ya Pak buat ini ya. Namanya ngatur waktu itu kan apa namanya beda-beda ya. Jangan diri bahwa saya setiap hari harus teratur kayak gini. Ya enggak, saya teratur minggu itu malas-malasan ya juga teratur. Jadi jangan terlalu merasa berdosa. Enggak apa-apa, kita manusia kok. Ada waktunya capek, pengen istirahat, pengen sendirian, pengen tidur lama, pengen. Ya, tapi kayak kewajibannya coba dilaksanakan dulu. Tapi setelah itu tidur juga nggak masalah ya. Menurut saya ya, jadi jangan terus terlalu stres bahwa oh saya harus tiap pagi jam segini. Enggak ya, memang kamu setiap minggu lah itu kan juga benar. Jadi nggak usah merasa terlalu berdosa juga sih. Memang minggu waktunya kita buat keluarga, buat nyenengin diri sendiri gitu sih. Cukup deh saya pergaulan ini. Mudah-mudahan misalnya bahwa buku Master Your Time, Master Your Life ini memang benar-benar kita akan bahas terkait waktu, bagaimana di bab 1 juga nanti akan dijelaskan tentang ada juga komparatif terkait waktu itu. Jadi 80% kesuksesanmu adalah ditentukan dari 20% yang kamu lakukan. Jadi yang kamu lakukan itu cuma 20%, tapi akan menghasilkan 80%. Tapi Pareto itu juga bisa berbalik. Bisa jadi aktivitasmu yang 80% yang akan membuahkan 20% dari hasil yang kamu kerjakan. Jadi kamu sibuk ngelakuin apa, tapi ternyata hasilnya cuma menghasilkan ini. Jadi butuh dua untuk berpikir di mana kita harus manage waktu kita. Jadi saya melakukan sedikit ini, tapi hasilnya 80%. It's good. Cukup ya dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin? Udah cukup. Ya cukup ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang udah nonton di video ini. Mudah-mudahan ada pencerahan dan mudah-mudahan ikut juga buat baca buku Master Your Time, Master Your Life. Saya jamin ini buku yang memang wajib dibaca buat orang-orang yang kayak kita yang sudah berlanjut dewasa. Terima kasih dari kita. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Salam dari kami. Koco. We got you, bro.